adalah Tuhan, apakah taiknya Ya. Yesus Tuhan juga? Aduh, ini ngomongnya udah nggak Kok berbobot. bisa? dari Loh, sekarang Sudah tadi tidak jawabnya berbobot begitu. ini. Sekarang saya Udah. tanya. Sudah tidak berbobot. Loh, Sudah bukan tidak begitu. berbobot. Loh, coba saya tanya. Soalnya udah begini. Yesus 100% Tuhan tidak? Iya, 100%. Ya, Tuhan, 100% Tadi ya. membuang kotorannya, apakah kotorannya itu Tuhan? Ya ampun, kami tidak pernah membahas soal itu. Kami dari tidak sini pernah membahas. kalian Dalam terima, kan? Alkitab kami itu nggak Saya tanya. ada kan. Dulu Bu, Ibu Gracia diam. Sekarang saya tanya. Kok masuk dalam kotoran berarti Sabar kakak dulu, nggak Bu. berterima, Sabar. nggak berterima. Ya. Pakai logika bisa nggak? Makanya Pakai logika kakak, bisa nggak? makanya kakak Bisa nggak keluar pakai logika? dari agama yang Saya dulu dari data. sebelumnya karena Saya kakak nggak dari data, berterima, Ibu Gracia. imannya kurang kuat. Saya dari data. Coba pakai ini. Apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Jawab, buka mute-nya. Apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Yes, Nah, karena iya. itu adalah firman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Oke, saya akan coba tanggapi ya. Apakah Yesus tahu bahwa dia akan menderita? Saya tidak tanya apakah Yesus tahu menderita, tidak. Bedakan konteks, ya, konteks kalimatnya, Dinda Misternias. Yang saya tanyakan, apakah Yesus tahu dia mati di kayu salib untuk menebus dosa? Saya tunjukkan data yang sinkron dengan akal dalam Lukas 23 nomor 34. Yesus ternyata tidak tahu, barakallahu fikum babangku. Yesus tidak tahu. Buktinya dia tidak tahu. Kalau dia tahu, kenapa dia masih berdoa kepada Bapa minta diampuni dosa orang? Kan berarti dia tidak tahu gitu loh. Nah, karena Yesus, saya bisa kasih data, Yesus tidak tahu kalau dia mati untuk menebus dosa, maka muncul pertanyaan, teman-teman Kristen ini tahu dari mana kalau Yesus mati untuk menebus dosa, tahu dari mana? Oke. Jadi saya akan saya akan jawab dengan dalil ya. Silakan. Apakah Yesus tahu bahwa dia akan menderita atau mati? Iya. Di dalam Matius pasal Bukan 16. menderita loh. Aduh, si misternya sini nggak ngerti juga. Iya. Bukan Lalu menderita dan juga mati, bukan. Terus apa? Gitu loh. Yang saya tanyakan, kematiannya untuk menebus dosa. Kalau mati, semua manusia akan mati loh, Nias, Mister Nias. Iya. Saya tanya itu, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, apakah dia tahu gitu loh? Karena dalam Lukas 23 nomor 34, dia nggak tahu. Buktinya dia nggak tahu, sesaat sebelum cerita kematiannya, dia minta ampun atas dosa orang. Kalau dia tahu kan ngapain dia minta ampun atas dosa orang yang nggak aja? Saya tidak minta data apakah Yesus tahu dia bakal menderita, tidak. Itu saya minta. Apakah Yesus mati dia tahu dia akan mati, tidak data itu yang saya minta. Yang saya minta,
Mana datanya kalau Yesus itu tahu dia mati untuk menebus dosa? Dengan berikan datanya di mana Yesus berkata, aku akan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Aku akan mati di kayu salib. Oke, saya akan coba jawab ya. Silakan. Ini hanya mungkin tidak terlalu Yang gimana Kristen bilangnya? wajib open cam ya. Kalau nggak open cam saya akan turunkan. coba jawab sedikit. Kristen wajib open cam. Coba kita buka di dalam Matius 20:28. Silakan. Matius 20 ayat 28. Nah, katanya di situ, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sudah? Itu tidak menjawab pertanyaanku loh, Mr. Nias. Itu data yang ambigu. Itu data yang terlalu kamu paksa-paksakan gitu loh. Saya tidak Itu data paksa-paksakan, yang Bang. Saya tidak paksa-paksakan, tapi ini memang suatu dalil yang jelas bahwa Saya tunjukkan Yesus saya sudah punya. tahu. Jadi dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk ya. Saya tunjukkan datanya ya. Ini datanya ini. Sebentar. Nah, ini saya akan buktikan data yang kamu berikan terlalu kamu paksa-paksakan gitu loh, atau akal-akalan. Tolong si Mr. Nias tunjukkan dalam Matius 20 nomor 28 ini tertulis kalimat menebus dosa. Di mana tertulis? Mati untuk menebus dosa. Di mana tertulis kata-katanya? Yaitu untuk menjadi Tolong, tebusan silakan. bagi banyak orang. Itu tebusan bagi banyak orang. Yang saya tanyakan kata dosa. Di mana di sini tertulis kata dosa? Nah, Ada? Ada atau tidak? sebentar, kita tetap pakai dalil ya. Di dalam simak nih Mr. Nias, simak. Setelah kamu baca dalam Matius 20:28 ini, adakah tertulis kata-kata dosa? Adakah dosa di sini? Karena apa? Konteks yang kita bahas ini dosa. Oke. Sementara tebusan itu perbuatannya, tapi yang kita bahas ini dampak dari perbuatannya, bukan perbuatannya. Bedakan kosakata gitu loh. Bedakan konteks dalam sebuah kalimat. Ya kan? Mana konteksnya, mana isinya. Yang kita bahas itu dampak atau hasil dari perbuatannya, yaitu tebus dosa, bukan penebusannya, dosanya. Di sini ada kata-kata dosa. Ada atau tidak ada Matio? Apa, Mr. Nias? Dalam Matius 20 adakah tertulis kata-kata dosa? Kenapa harus Wah. ini sudah jelas di situ. Ya, untuk Yang memberikan saya nyawa tanyakan, adakah tertulis kata-kata dosa? itu sudah ada di dalam menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Apa itu Di yang mana tertulis tebusan ada? itu dosa? Ya, di kalau mana kita tertulis? baca- Jangan ditafsirkan Gini. dulu, jangan ditafsirkan dulu, jangan dirubah dulu Tebusan itu isinya. kan apa yang ditebus itu dosa. Jangan ditafsir dulu, jangan ditafsir dulu. Yang saya tanyakan, tunjukkan di mana harus tertulis kata ditafsir. dosa. Harus Di mana ditafsir. tertulis kata dosa? Literally, Itu tebusan. secara literally, di mana tertulis kata Menjadi dosa? tebusan bagi banyak orang. Yang saya tanyakan kata dosa, di mana tertulis kata dosa? D-O-S-A, dosa. Di mana tertulisnya, Mr. Nias? Iya, di ayat itu memang tidak tertulis, tapi di dalam situ terdapat tebusan. Sudah selesai, mau kita bedah ini, tapi jangan jadi ini tema kita ya. Mau saya bedah ini, mau saya bedah ini. Kalau kita bedah ini bubar Kristen. Kalau saya bedah ini Matius 20 nomor 28 ini, kalau kita kaji di nomor 15-nya, bisa jadi Kristen bubar loh. Karena apa? Terjadi kecacatan terjadi kecacatan ya di dalam redaksi. Iya. Yang berkatakan ini Yesus sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya, Kalau apa yang yang ditebus? dimaksud Yesus, sabar dulu. Kalau yang dimaksud Yesus itu adalah dirinya, harusnya Iya. dia mau menggunakan diksi aku
aku bukan anak manusia. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Harusnya dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini data yang ambigu. Yesus berbicara bukan tentang dirinya, tapi tentang orang lain. Karena apa? Karena sesaat setelah Yesus itu dinyatakan disalibkan, ada yang digantikan bagi diri Yesus. Benar nggak? Yang dibebaskan pada hari itu padahal dia penjahat. Dialah yang dijadikan tebusan. Itu maknanya. Ini tidak berbicara tentang penebusan dosa. Anak manusia itu akan menjadi tebusan. Siapa anak manusia itu? Si pengkhianat. Gitu loh. Si pengkhianat itu akan dijadikan dia tebusan bagi banyak orang, disaksikan oleh banyak orang. Siapa itu? Orang yang dikeluarkan menggantikan posisi dirinya. Kan ada yang dimartir itu karena hari itu memang mereka memperingati hari besar. Digantikanlah orang itu Yesus yang dijatuhkan hukuman mati, tapi bukan Yesus anaknya Maria. Begitu Dinda misterinya. Mungkin kita sapa dulu Sian Nase ini. Sian Nase Islam Kristen, bentar, jangan diam saja mereka. Sian Nase. Sian Nase. Halo Sian Nase. Sian Nase. Lase. Halo Bang Lase. Bang Noel. Bang Lase buka mute-nya. Bang Noel, agama apa? Bang Lase agama apa? Bang Noel agama apa? Halo Bang Noel. Bang Noel buka mute-nya. Halo, Ya, Bu buka mute Nora. dulu, Bang. Selamat siang. Ya, Bang Lase agama Kristen. Bang Sianipar. Ya, Kristen Bang Lase. Siang. Bang Lase Kristen Kak? Iya, Bu. Oke, Protestan. Bang Noel Kristen juga Bang Noel. Iya. Oke, Bang Noel Kristen. Ini jaringan siapa yang jelek ini? Jaringan aku. Jaringan saya itu, Bu, ya. Bukan Bang Jaringan Noelnya, saya, Bang ya. Noelnya saya dengar suara ini Bang Noel menghadap kemana, layar kemana Kak? So ayah. Assalamualaikum semuanya. Bang Noel, agama apa Bang Noel? Noel, agama apa? Tuh ayah. Dah, silakan Bang Lase, tanggapi. Iya, tapi jaringannya tidak bagus, Bang Noel. Baguskan dulu jaringannya, baru naik lagi ke sini. Ya, Ya silakan Bang Silakan, Sian Bang. Nase. Oke. Ada yang mau ditanggapi? Bang Lase. Turunnya ada ya, Nora. ya. Iya, jaringan saya terganggu, Bang. Bang Sianipar. Silakan. Iya. Bang. Jaringan saya silakan. terganggu, kok, Nora. Jelas suaranya Bang. Jelas, silakan. Saya turun ya, Bang. Iya, jelas ya, Bang ya. Jelas. Halo. Oh ya. Ya, silakan. Jadi baru Tanggapi. masuk ini, Kak, saya mau tanya ini kok. Oten itu ajaran yang Ya, sesat, nggak apa-apa. Kak. Itu maksudnya apa itu? Di mana itu? Yang siapa yang bilang itu? Jadi begini, ajaran sesat dari kacamata Islam yang dimana orang-orang yang mempertuhankan Tuhan selain daripada Allah. Maksudnya mereka menyembah makhluk. Nah, itu ajaran yang sesat. Karena Allah itu memberikan suatu ajaran kepada manusia untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa. Begitu, Bang Lase. Bang Lase nggak apa-apa kalau off cam ya, karena jaringan beliau juga tidak bagus. Tapi Ya, gini, silakan Bang Lase. Gini toh Oke, ya. silakan. Sebentar kita tambahkan. Iya. Sabar bentar Bang Lase ya. Sebenarnya sesatnya teman-teman Kristen ya itu bukan berdasarkan Islam. Bukan berdasarkan Islam. Berdasarkan siapa? Berdasarkan Yesus itu sendiri. Nggak percaya Lase dan teman-teman Kristen kita tanya Yesus. Nggak usah tanya pendeta, ditipu kalian nanti. Kalau kalian tanya pendeta, kalian akan ditipu. Langsung kita tanya sama Yesusnya. Yesus,
apakah Kristen ini sesat Yesus? Yesus menjawab, kenapa kau berkata begitu Faruk? Apa yang menjadi fundamental dalam kepercayaan mereka Faruk? Nah, yang menjadi fundamental dalam ajaran kekristenan Yesus menjadikan namamu sebagai nama Tuhan mereka. Orang-orang yang menjadikan namamu sebagai nama Tuhan mereka itu orang-orang sesat nggak Yesus? Yesus menjawab, Faruk, kau bacalah dalam Lukas 21 nomor 8. Bukankah aku pernah menyampaikan ciri-ciri atau tanda dari si penyesat yang akan mendatangin kamu ialah yang datang memakai namaku dan mengaku akulah Yesus. Berdasarkan Lukas 21 nomor 8 yang pernah aku sampaikan Yesus, Faruk, kalau ada manusia di atas bumi ini, kalau ada manusia di kolong langit ini memakai namaku sebagai nama Tuhannya, maka dia adalah si penyesat Faruk. Lukas 21 nomor 8. Oh iya Yesus, adakah data lain Yesus yang kukutip dari perkataanmu untuk meyakinkan teman-teman Kristen kalau mereka tersesat Yesus? Ada Faruk. Di mana Yesus? Baca dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 Faruk. Aku sudah menyampaikan bahwasanya orang-orang yang nggak percaya kalau aku manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus Faruk. Nah, mereka Kristen nggak percaya kalau kau manusia Faruk apa Yesus. Mereka mempercayai kau Tuhan. Maka mereka adalah si penyesat dan antikristus Faruk. Baca dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa kau berkata begitu Yesus? Orang-orang yang nggak percaya kalau kau manusia adalah si penyesat, karena telah tertulis dalam kitab terdahulu di dalam kitab Bilangan 23 nomor 19 Faruk. Ini bukan takiyah Faruk, diam dulu. Ini bukan takiyah. Sabar dulu Dinda, kita bicara pakai data. Kamu tinggal catat data saya lalu kamu on cam kamu catat data saya. Karena kata Yesus, kenapa kau katakan Yesus lagi kembali kan? Kenapa Yesus kau katakan orang yang nggak percaya kalau kau tutup manusia adalah si penyesat dan Kristus? Karena sesungguhnya di dalam Bilangan 23 nomor 19 sudah disampaikan Tuhan bukan manusia. Berdasarkan Yesus aja kalian itu sesat. Sungguh sesatlah orang yang memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya. Sungguh sesatlah orang yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Di dalam Lukas 21 nomor 8, 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah, karena kalian dinyatakan oleh Yesus sesat, maka dalam 2 Yohanes dalam kitab Matius 7 nomor 21 sampai dengan 23, Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan, tidak mengenal orang-orang yang bernubuat dengan namanya, dan dikatakan si pembuat kejahatan orang-orang yang mengusir setan dengan namanya. Jadi sesatnya teman-teman Kristen ya dan antikristusnya teman-teman Kristen bukan menurut Islam tapi menurut Yesus itu sendiri dalam Lukas 21 nomor 8, 2 Yohanes 1 nomor 7, Matius 7 nomor 21 sampai dengan 23. Kalau ada teman-teman mau membantah narasiku silakan, tapi yang kalian bantah bukan aku melainkan Yesus dan juga isi Bible kalian sendiri. Silakan. Itu udah Bang Faruk. Sudah. Oke, saya akan jawab ya. Dan saya akan jawab dengan dalil. Sebentar. Mana ini ya? Gimana ini? Oh ya. Oke. Semoga kelihatan ya dalilnya. Ya, ini di dalam 1 Petrus. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia menyatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus secara fisik menanggung dosa manusia agar manusia dapat hidup benar. Sudah? Itu bukan perkataan Yesus, Dinda. Itu bukan perkataan Yesus. Baca lagi 1 Petrus itu. Itu bukan perkataan Yesus, tapi perkataan Paulus. Menurut Paulus, data yang saya minta menurut Yesus, bukan menurut Petrus. Ya iya tadi Masih itu dengar dulu ya, Nias, Mr. Nias.
Kenapa kalian masih mempercayai tulisan Petrus sementara Yesus menyatakan Petrus itu iblis? Karena Yesus sudah mengatakan Petrus itu iblis ini. Yang datang Iya. yang kau kasih tadi itu perkataan Yesus, Petrus bukan Yesus. Nih. Karena semua yang disampaikan oleh abdi Allah atau hamba Tuhan ataupun penginjil itu yaitu ilhaman dari Allah, karena tidak mungkin mereka sampaikan kalau Allah tidak mengilhamkan kepada mereka. Contohnya tadi di dalam Matius pasal 20 ayat 28 katanya di situ, Matius 20 ayat 28 tadi mana tadi? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Apa yang ditebus? Itu dosa. Ya kan? Apa yang ditebus itu dosa. Cocokmologi Donia. Dosa manusia. Itu cocokmologi, itu tafsir liarmu karena di situ tidak ada kata-kata dosa. Oke? Iya, aku tanya sama Bang Faru. Aku tanya sama Bang Faru. Tunggu dulu. Aku tanya sama Bang Faru dulu. Tunggu sebentar. Sabar dulu, saya kasih data dulu. Aku tanya Saya kasih sama data Bang dulu. Faru. Harus berikan aku kesempatan juga, jangan sampai Bang Faru bicara terus, ya. Kita harus 50-50, harus ya Ibu ya Nuraya. Jadi Bang Faru tadi banyak bicara, jadi aku bicara dulu dong, ya. Jadi apa yang ditebus? Yesus menebus apa? Yaitu dosa. Ya, apa yang ditebus yaitu dosa. Jadi Bang Faru, ini adalah iman kami kepada Yesus Kristus. Tidak boleh dipaksakan, ya. Ini adalah iman kami kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi apa yang ditebus oleh Yesus yaitu dosa-dosa manusia. Pertanyaan apa lagi? Apa yang ditebus yaitu dosa. Sudah? Benar tidak? Sudah. Oke, makanya dengar ya. Buat teman-teman Kristen di bawah, ya, bukalah hati kalian. Dengarkan narasi-narasi Bang Faru, ya, dengan kejujuran, singkirkan kebencian kalian. Di dalam Matius 20 nomor 28 tidak Kebencian apa, berbicara Bang? tentang Kebencian penebusan apa? dosa. Kebencian apa? Sabar dulu lah, misalnya. Bentar Sabar dulu, jangan dipotong Bentar, orangnya sabar loh. dulu. Kebencian apa? Iya, sabar dulu, Nah. sabar dulu. Nanti dibantah. Bang Faruk sudah berumur. Jadi mohon bicaranya dibantah. itu harus bijak, harus benar, ya. Mohon bicaranya itu Ini bijak dan benar. nasihat loh. Ya. Dasar nasihat dari Bapak Masih Faru sehat ini kan ada. otaknya? Masih sehat kan otaknya kan? Sabar dulu, tadi kamu ngomong tidak saya potong. Dengarkan. Matius 20 nomor 28 itu tidak berbicara tentang penebusan dosa. Kalau Lalu kamu apa? tidak percaya, sabar dulu lah. Gimana Lalu apa? diskusinya? Sabar dulu. Kalau kamu tidak percaya dengan Babang Faruk sampaikan, mu'alaf yang master Bible ini, kamu bisa baca perikopnya. Itu tidak berbicara tentang penebusan dosa. Karena memang Yesus dari dia lahir sampai dia diangkat, dia tidak pernah berbicara tentang penebusan dosa, tapi pertobatan. Dalilnya lengkap di dalam kitab Matius 16, Matius 19, lengkap semua. Jika kamu tidak berupaya menyucikan dirimu sebagaimana anak ini, maka kamu tidak sanggup, tidak layak, tidak pantas untuk sampai ke dalam kerajaan Allah. Dan di dalam Matius 7 juga Yesus berkata begitu. Yang sampai ke dalam kerajaan Allah bukan orang yang menginginkan kematianku, tapi mereka mengikuti kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi cerita tentang penebusan dosa, matinya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa, itu adalah doktrin-doktrin bapak-bapak gereja yang dijadikan sebagai lucky draw. Benda berharga, cerita berharga di dalam pemahaman teman-teman Kristen, supaya kalian matikan akal kalian. Supaya kalian matikan akal kalian. Kalian dijanjikan dengan penebusan dosa, sementara Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Tadi sebelumnya Dinda Mr. Nias bawa data di dalam kitab 1 Petrus nomor 2. Dinda, harusnya kalian, kalau kalian percaya dengan perkataan Yesus, kalian menyatakan arti Kristen itu pengikut-pengikut Yesus, kalian jangan percaya lagi dengan tulisannya Petrus, jangan. Karena Yesus telah menyatakan Petrus itu iblis. Kenapa kalian percaya dengan tulisan-tulisannya iblis? Jelas di dalam Matius 16. Dalam
Matius 16 nomor 23, Yesus berkata kepada Petrus dengan sebutan, "Enyahlah engkau iblis." Enyahlah engkau iblis, yaitu Petrus, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, makanya Petrus menulis ngawur dalam kitab Petrusnya, dalam kitab Petrus 1 Petrus nomor 2 yang kau baca tadi itu ngawur. Gitu loh, itu bukan dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan Allah berdasarkan apa yang diajarkan Yesus. Kau kalau mau sampai ke dalam kerajaan surga, tobat. Bahkan Yesus pernah berkata, ya di dalam Bible Yesus pernah berkata, dengar nih, jika matamu membuat kamu terhalang masuk dalam kerajaan surga, maka cungkillah matamu. Lebih baik kau sampai ke dalam kerajaan surga tidak punya mata daripada kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kalaulah memang konsep penebusan dosa itu ada, ngapain Yesus mengajarkan begitu? Kalau matamu ini membuat kau tak sampai ke dalam kerajaan surga, cungkil matamu, kata dia. Kalau matamu ini berdosa, cungkil matamu, kata Yesus. Gitu loh. Kalau memang konsep penebusan dosa itu ada, ngapain dia bilang cungkil matamu? Lebih baik bagi kamu tidak punya mata, tapi sampai dalam kerajaan surga, daripada kau punya mata tapi tidak sampai ke dalam kerajaan surga. Kenapa begitu? Karena matamu sudah melakukan perbuatan dosa. Begitu Dinda Nias. Jadi teman-teman Kristen, dengarkan narasi Babang Faruk ini, ya semoga kalian mendapatkan hidayah. Silakan lanjut. Bantah lagi bibirnya, Mr. Nias. Silakan. Oke, Bang Nias. Bang Nias, oke Bang Faruk, aku jawab ya. Jadi kita jangan lari kemana-mana. Tadi kita bahas tentang apakah Yesus mengatakan bahwa dia disalibkan untuk mengampuni dosa. Ya, kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Coba ya, maaf sebentar. Sebentar. Karena saya nggak mau bicara tanpa dalil. Matius 26 ayat 28. Beginilah firman Tuhan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus menegaskan tujuan kematiannya sebagai jalan pendamaian. Terus di dalam Markus 10:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang ditebus yaitu dosa. Nah, ya itu dosa, itulah dosanya kau. Jangan tambah-tambahi kalimatnya. Apa yang ditebus itu dosa. Sudah kan, Bang? Jangan ditambah-tambahin kalimatnya. Apa yang ditebus itu dosa. Cuma Nias, sebentar dulu. Gracia, nggak open cam saya turunkan. Gamaliel, Kristen apa Islam, kalau nggak open cam saya turunkan. Maaf ya Kak, soalnya ada anak kecil jadi nggak bisa dikasih lihat, nanti kena PL. Agama apa? Saya Katolik. Apa? Katolik. Oh, Katolik. Gamaliel? Iya. Agama apa, Bang? Kameranya harus diaktifkan, kalau tidak turun, Bang. Kristen. Ya, buka kameranya, Bang. Iyalah, cocokmologi Faruk ini yang bikin unik. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Silakan, Abang di sini boleh bernarasi, boleh menanggapi. Besarkan aku itu, tolong itu. Saya berikan lagi ya. Biar teman-teman Kristen ini mendapatkan edukasi ya dari doktrin yang kalian terima dari Bapak. Paling malas aku yang kayak gitu. Ada anak kecil, nggak sama sekali dengan Kak Gracia kalau ada anak kecil. Nah, Mr. Nias, ya, data yang kau berikan tadi, Matius 26:28 dan data yang lain itu masih bersifat ambigu. Oke, fokus Dinda, kau bisa sembuh. Insya Allah kau bisa sembuh. Bang Faruk bisa menyembuhkan kamu. Tidak bakal, karena Yesus adalah tetap juru selamat. Iya, berarti ya, oke, kamu berarti menolak kesembuhan. Haleluya. Nih, kalau simak abangnya Dinda, kalaulah memang konsep penebusan dosa itu ada, benar adanya, kenapa dalam Matius 5:29 Yesus berkata demikian? Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kamu, cungkillah dan buang itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa Yesus berkata demikian?
Dinda Mister Nias. Kalaulah memang konsep penebusan itu dosa itu ada, kenapa Yesus mengatakan kalau matamu yang kanan itu berdosa, cungkil mata kananmu? Lebih baik kau datang masuk ke dalam surga dalam kondisi tubuh ya lebih baik karena lebih baik bagi kamu jika salah satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke neraka. Kenapa Yesus berkata demikian? Kalau memang Yesus tahu ada konsep penebusan dosa, silakan. Kenapa orang yang berdosa matanya disuruh cungkil matanya? Silakan. Oke, boleh saya izin ya. Saya akan coba jawab dengan Di sini wajib open cam ya. Kalau nggak open cam saya turunkan. Bang Yeskiel silakan open cam bang. Silakan. Oke. Oke, baik. Saya tambahkan sedikit ya untuk Bang Faruk tadi mengatakan bahwasanya Mana wajahnya bang? Kalau kayak begitu pun juga saya. saya nggak ada handsetnya lagi dipakai. Iya ditunjukkan dulu wajahnya bang. Kita diskusi di sini harus kelihatan juga wajahnya. Udah ya. Oke. Saya Maaf. Tolong hargai Abang Nias yang dari tadi beliau awal di sini berapa jam menunjukkan wajahnya. Kalau alasan saya tidak pakai headset, beliau pun juga tidak pakai headset. Saya nggak suka yang begitu. Kalau diskusi di sini dari tadi kita nggak ada yang pakai headset. Tunjukin muka. Kakak Gracia kalau belum bisa open cam karena ada anak, dibereskan dulu anaknya biar bisa open cam kak. Kita di sini wajib open cam kak. Maaf Kak, soalnya tinggal berdua di rumah, suami kerja, jadi yang ngomong saya. Jadi saya Ya, cuma bukan, maksudnya dalam keadaan lagi menggendong. enggak, ini lagi main di depan sambil kan kalau lagi jagain. main kan bisa ditaruh anaknya ya, benar. Asli. Iya, karena begini kak, kita di sini wajib open cam kak. Oke, selamat sore. Kan bisa begitu. Jadi kalau anaknya datang, kameranya bisa arah ke jidat kakak sedikit ya kan. Ya, silakan dulu. Coba kakak Gracia kan dari tadi saya rasa udah nyimak. Silakan ditanggapi apa narasi dari Tofaruk. Iya. Panjang kali lebar ya yang dijelaskan sama Bang Faruk tadi. Tapi di dalam Alkitab itu di Yohanes ya, di Yohanes itu mengatakan ya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya gitu kan. Jadi menurut saya ini keyakinan masing-masing ya, keyakinan masing-masing dan tidak ada unsur paksaan dari beberapa pihak ya. Seperti Bang Faruk tadi bersitegas ya mengatakan kenapa percaya gitu kan. Ya namanya juga keyakinan masing-masing. Seandainya kami yang mengatakan seperti itu mungkin Abang Faruk tidak akan terima. Terus untuk Kak Nora, sebelumnya saya minta maaf, saya sudah lihat beberapa video kakak ya. Sebelumnya kakak seorang Kristen, bukan? Ya, Terus mualaf, silakan, apakah saya? Iya. Kenapa kakak mualaf ya dari Kristen ke Islam? Apa sebabnya? Apakah kakak kurang percaya akan iman yang menyelamatkan engkau? Makanya kakak keluar dari agama yang sudah lama gitu loh. Sekarang mualaf ke Islam. Apakah yang membedakan gitu loh? Apa yang membuat kakak tertarik gitu? Kok jadi ke sini temanya? Iya, soalnya dari tadi saya mendengarkan ya, tadi saya mendengarkan. Sepertinya kayak identik gitu loh. Padahal sebelumnya kakak itu agamanya Kristen gitu. Begini kak. Ini logika aja ya. Sudah mengimani. Karena kakaknya kurang percaya, imannya kurang kuat, makanya bisa goyah dan menjadi mualaf. Gitu kan? Iya. Iya, Ya. jadi begini kak, kalau kita mengatakan dengan beriman, iman yang bisa menyelamatkan kita masuk ke dalam surga, iman yang seperti apa? Makanya kalau di dalam Islam ini kak, itu berakal dulu baru beriman kak, bukan beriman dulu baru berakar. Coba kakak pikirkan, iman itu apa? Sesuatu kepercayaan yang kita yakini.
Kan begitu. Saya meyakini Yesus sebagai Tuhan. Sementara, ini yang saya bilang, Kristen coba kalau jujur lah. Jujur ketika berdiskusi. Ada nggak pernyataan Yesus yang minta dirinya untuk disembah? Nggak ada sama sekali. Tapi kita sebenarnya ngotot. Kenapa kita ngotot? Ya karena ini saya katakan doktrin yang dari kecil kita ditanamkan. Sekolah minggu kita sudah dikasih tahu Yesus adalah Tuhan. Kita waktu muda-mudi dikasih tahu tetap Yesus adalah Tuhan. Sampai kita dewasa Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika kita kaji baik-baik, telah baik-baik, yang dimana Yesus mengatakan Bapa mengutus, aku adalah utusan. Apakah utusan itu sama dengan pengutus? Tentu tidak. Lebih besar yang mengutus daripada yang diutus. Sama seperti Musa juga diutus. Yesus juga diutus. Nabi Nuh juga diutus. Lut juga diutus. Jadi apa bedanya gitu? Makanya saya bilang, Kristen ini kalau bisa menggunakan akal, pasti mereka yakin Yesus bukan Tuhan. Tapi yang digunakan keimanan, yang dimana keimanan itu tidak menjamin masuk surga. Di mana Yesus mengatakan beriman kamu sama aku sebagai Tuhan, kamu masuk surga. Tetapi kalau Al-Quran jelas, beriman kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kami dijamin masuk surga. Itu udah pasti. Tapi Yesus tidak pernah menjamin Kristen masuk surga. Bagaimana mungkin? Ini makanya saya bilang, coba Kristen jujur saja. Ada nggak Yesus menyebut Kristen? Menjamin Kristen itu masuk surga? Itu aja dulu. Kalau nggak ada, ngapain saya beragama Kristen? Yesus saja tidak pernah melakukan ibadah ritual seperti Kristen lakukan. Nggak ke gereja hari Minggu. Nggak merayakan tanggal 25 Desember hari kelahirannya. Bahkan hari kelahirannya tidak pernah dicatat. Di mana bisa tanggal 25 Desember kelahiran Yesus? Di mana tertulis? Nah ini yang saya bingung. Kita ke gereja hari Minggu, nggak ada perintah. Yesus pada waktu berdoa di Taman Getsemani dia sujud. Kita bertopak-topak tangan. Kita merayakan hari kelahiran Yesus tanggal 25. Sementara tidak tercatat tanggal 25. Kita percaya Yesus disalib untuk menebus dosa. Sementara kalau kita baca baik-baik, Yesus di hadapan Pontius Pilatus tidak pernah dikatakan, kau dihukum mati disalibkan karena untuk menebus dosa. Tetapi tidak. Rasa dengki mereka kepada Yesus. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu baru betul ketika dia ditanyakan, apakah engkau Mesias itu? Begitu loh, Kak. Tadi Kakak Nora bilang Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan ya. Di sini saya sudah siapkan ya Kak ya. Oke. Petrus ayat 3 ya. Petrus pasal 3 ayat 18. Oke. Apa dikatakan, Kak? Di sini katanya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Kak, Yesus itu tidak menyamakan, Yesus itu sebenarnya itu Allah Bapa ya yang bereinkarnasi sebagai manusia ya, sebagai manusia yang dimana dia menebus dosa manusia, melepaskan manusia dari dosa gitu loh. Terus Yesus itu yang mati itu bukan apanya, tapi apa namanya apa namanya itu Tubuh jasmaninya. rohannya gitu loh ya, gitu Kak ya. Bentar ya Pak Cak. Yang mati apanya? Rohaninya. Bagaimana cerita rohani mati, Kak? Tubuh jasmaninya. Ya, tubuh jasmaninya. Jadi terus
kakak. Ini siapa yang nge-lag ini? Aku atau dia nih? Dia nge-lag itu dia nge-lag. Jangan. Tuh loh, Kak, jaringannya coba dibaguskan dulu, kan Kak. engkau. Kak, jaringannya, Kak. Oh iya. Nah, coba Kedengaran coba nggak, diulang. Kak? Ya, coba diulang, Kak. Apa Kakak bilang? Iya, tadi kan kakak Nora bilang ya, orang Kristen masuk Aduh, jaringannya Kakak ini. ya bisa masuk surga. Kedengaran nggak, Kak? Bukan kedengarannya, Kak. Kakak, HP Kakak itu jaringannya nggak bagus, putus-putus. Sekarang kedengaran nggak? Suara Kakak ada, tapi putus-putus gitu loh. Iya. Kedengaran? Iya, udah, Kak. Udah. Ya, lanjut. Oh, Kakak bilang apa oke, tadi? lanjut. Terus Ya. buka-buka. Lah, Petrus itu bukan yang Tadi menyangkal Yesus. Se. Kedengaran? Iya, bukannya Petrus itu yang menyangkal Yesus. Tidak. Loh, Yesus Petrus itu mana yang menyangkal Yesus? Saya tidak menyebut Petrus ya. Saya tidak Yang menyebut Kakak buka Petrus. itu dalilnya di mana, Dari Kak? Ayat Kakak buka datanya Petrus. di Itu mana? dari ayat Petrus. Itu dari ayat Petrus, bukan Petrus. Adik, nggak boleh. Jadi Petrus yang di dalam Bible dengan Dari Petrus murid ayat itu berbeda. Petrus. Dari ayat Petrus, karena Petrus itu ya salah satu dari 12 murid Yesus ya, bukan Nah, bukan yang menyangkal Petrus. Yesus itu siapa? Yang menyangkal Yesus siapa? Ya. Yang mengkhianati Yesus itu, yang menyangkal Yesus itu yaitu Yudas Iskariot ya. Nah, ada yang menyangkal Yesus 3 kali loh, Kak. Astagfirullah. Saya pikir Kakak menguasai Bible. Itu Petrus ketika menyangkal Yesus 3 kali. Gimana nih? Oh. Oke. Saya oke. Kalau yang menjual Yesus, Yudas Iskariot, Kak Gracia. Oke. Ya, jadi Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, terus catatan Petrus masih diterima. Sementara Petrus sudah dikatakan oleh Yesus, "Senyalah kau iblis." Gimana nih ceritanya? Iya, setelah dia bertobat, Ibu. Itulah Jadi kenapa. setelah dia bertobat, maka dia memberitakan Injil kembali. Aduh. Ya. Itulah Begini, kenapa Yesus itu masih apa ya? Masih Begini, Kak, Jangan saya deh. membaca ini. Ya. Begini, Kak, saya membaca Ya, ini ya, pada ya. waktu Yesus di Lanjut. hadapan mahkamah. Coba buka Yohanes 11, Kak. Dari 45 coba Kakak baca. Yohanes 11 itu ketika ketika orang para mahkamah itu lagi ngomongkan Yesus. Kenapa sampai Yesus mereka nubuatkan untuk dimatikan? Coba Kakak baca baik-baik. Ada nggak itu untuk penebusan dosa? Makanya saya bingung, Kristen ini dapat dalilnya dari mana? Coba buka Yohanes 11. Yohanes 11 dari 45. Coba dibaca. Yohanes 11 dari 45 sampai 45 Ya. ya. Ya, dibaca dulu, Kak. Nanti saya suruh stop. Yohanes 11. Coba Kakak buka. Ya. Oke, Kakak ini pakai apa dia? Pakai Bible-nya, makanya lama. Yohanes 11 Mulai dari 45, Kak. 45. Baca dulu, Kak. Perikopnya apa dikatakan di situ? Awas deh. Awas. Perikopnya dibaca, Kak. Makanya saya bilang, poin untuk mengetahui Yesus disalib itu untuk apa? Jangan dari catatan-catatan yang dimana di situ catatan-catatannya itu tidak merujuk kepada Yesus di hadapan mahkamah. Kita harus tahu. 45 ya? Iya, sedikit, Kak. Kita harus tahu kenapa Yesus mau disalibkan. Itu dari mereka pada waktu di sidang. Bagaimana mungkin tersangka itu di sidang tidak tahu karena apa kasusnya? Itu secara logika lah, Kak.
Nah, silakan. Perikopnya apa, Kak? 45 kan persepakatan untuk membunuh Yesus. Ya. Mbak baca, pembunuh Yesus itu karena apa? Silakan. Dari 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melewati Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi sampai berapa? Sampai ayat Baca berapa? dulu, Kak. Biar kita dapat poinnya kenapa Yesus mau dibunuh. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Nah, apabila Apa masih lanjut? ya lanjutlah, Kak. Kakak dapat nggak poinnya kenapa dia mau dibunuh? Belum dapat, Kak. Baca aja terus. Iya. Nah, Sampai di mana tadi? 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, sebentar dulu, Kak. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Artinya apa? Para mahkamah agama dengan orang Farisi takut kalau orang Roma nanti menjajah bangsa Yahudi. Lanjutkan lagi. 49. 49, oke. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Selesai dulu sampai situ. Apa dikatakannya, Kak? Pertama, mereka kalau tidak membunuh Yesus, mereka takut orang bangsa Roma akan datang menjajah bangsa Yahudi, merampas kota mereka dan merampas bangsa itu. Itu katanya di situ jelas. Mereka takut, karena apa? Mereka sudah mulai percaya kepada Yesus, yang dimana Yesus selalu membuat mukjizat. Kan itu katanya. Nah, berikutnya lagi. Hal itu dikatakannya, sabar dulu, Kak. Jangan, makanya saya bilang ini akan timbul dari keimanan doktrin lagi. Iya, lanjut. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini. Hal itu dikatakannya bukan dirinya sendiri, tetapi imam besar pada tahun itu, ia bernubuat. Dia bernubuat apa? Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi Yesus harus dikorbankan untuk bangsa itu, biar bangsa mereka itu selamat dari penjajah Roma. Mereka takut bangsa Roma datang. Terus apa lagi? Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim. Artinya bukan Yesus saja yang dikatakan anak Elohim. Bangsa Israel selalu menyebutnya mereka itu anak-anak Tuhan, karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Makanya dikatakan ini apa? Dan mempersatukan anak-anak Elohim yang tercerai-berai. Jadi bukan Yesus saja anak Elohim, tetapi memang bangsa Israel ini anak Elohim juga dikatakan. Karena apa? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan
yang dimana nasabnya itu dari Yakub, anak dan cucu dari Abraham. Makanya Abraham dinisbatkan sebagai bapa segala bangsa. Jadi bukan Yesus saja anak Allah, tetapi mereka menolak keberadaan Yesus. Makanya kita buka di dalam Lukas. Ya, iya toh, anak Allah bukan aja Biar apa Yesus. dulu tapi poinnya, kan sabar kita- dulu Kak. Ibu juga Kalau kan makanya- anak Yesus dulunya kan. Sabar dulu Kak. Saya pakai data di sini Kak. Saya bukan modal comor. Ya. Kata bantah tuh harus data saya. Makanya di mana tadi itu Faru ngotot, di mana di situ konsepnya penuh. Nah, kita buka di dalam Lukas 22. Coba kamu buka, Dek. Lukas 22 mulai dari 63. Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kita baca. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulnya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya." Sebelum saya lanjutkan, Mesias ini bahasa Ibraninya, bahasa Indonesianya artinya apa? Orang yang diurapi. Mesias kan? Kalau bahasa Yunaninya Kristos, betul? Lukas 2 nomor 11. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kristus artinya manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus? Tuhan. Nah, mereka bertanya, "Apakah engkau adalah Mesias?" Kalau bahasa Yunaninya, "Apakah engkau adalah Kristus? Katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Sementara malaikat sudah mengasih tahu, telah lahir bagimu, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Juru selamat. Manusia." Lanjutkan. "Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab." Kenapa mereka dia katakan begini? "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya." Karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak menerima Yesus. Kenapa? Orang Yahudi itu harus ada nasabnya, yaitu Ben. Yesus siapa bennya? Sementara dia tidak punya ayah kandung. Contoh saya. Lah ayah kandungnya Yusuf, ibunya Maria. Loh, berarti Yesus itu berarti spermanya Yesus. Gimana? Itu kan Yesus kan Keberhasilan itu dikandung dari Roh Kudus ya, bukan antara persetubuhan antara Gracia Yusuf dan sama Maria. Gracia. Makanya jangan potong saya. Contoh kayak si apa nih? Lase itu marga. Betul nggak? Betul nggak, Dek? Iya. Iya. Lase itu marga. Nah, Iya, contoh langsung marga. Contoh saya, Nora Aritonang binti Aritonang. Nama bapak saya. Nah, Yesus, siapa nama bandnya? Nama bapak kandungnya? Gak ada. Dia bapak. Loh, apa nama bapak kandungnya Yesus? Makanya Yesus ditolak. Yesus ditolak karena dia tidak ada ayah kandungnya. Yang dimana orang Yahudi mewajibkan harus ada dia punya keturunan bapaknya. Orang Yahudi ini rasis. Rasis Aku sangka Yahudi. sebentar ya kan. Aku sangka sebentar. Oke. Maaf nanti di pembahasan kedua 11 ini tadi di Lukas 22 ayat berapa ini, makanya kalau kita baca kitab jangan potong-potong. Nah, mengapa
Yesus mengatakan bahwa jikalau aku mengatakan pun engkau tidak percaya? Ya karena orang Farisi, orang ahli Taurat itu memang bebal orangnya. Jadi sekalipun dia mengatakan bahwa aku Yesus, tunggu sebentar. Kok bilang bebal? Bukan sebentar. bebalnya. Sabar dulu. Dek, makanya kalian harus tahu tradisi, adat tradisi Yahudi dengan Farisi, Dek. Tradisi Makanya- Yahudi ini mempunyai tradisi, Dek. Dek. Makanya Tunggu sebentar. kalian itu Kristen Jadi yang ibu ada tadi nasab. ngomong saya tidak potong-potong. Saya tidak Bukan, potong-potong. begini, saya Ya. bingung. Kristen ini tidak mempelajari nasabnya orang Yahudi sama seperti Islam. Sama seperti Islam. Bentar. Coba kamu buka ini, Dek. Udah dah. Biar tidak apa. Matius 1, coba. Jangan Ya, jangan jelas. lari kemana-mana dulu. Kita Ya, bahas dulu buka dulu satu-satu. Matius 1. Buka dulu. Jangan lari kemana-mana. Biar tahu kamu orang Yahudi bagaimana. Biar tahu kamu orang Yahudi. Kamu kan Kristen. Memang benar Mister Nias, memang benar Mister Nias. Sama dulu, Memang benar sama dulu, Mister Nias, sama ya. dulu, Ya, sabar. tidak melihat namun percaya. Sama dulu lah Kak Gracia. Enggak, begini loh. Sekarang begini, saya tanya dulu sama kamu. Ya, saya tanya dulu sama kamu. Silakan. Matius 1, kelahiran Yesus. Coba kamu baca. Di mana? Bentar dulu ya. Bentar. Matius 1 nomor 1. Apa dikatakan di sini? Ini silsilah Yesus Kristus. Kenapa? Nah, kenapa harus ada silsilah? Kata Iya, itu sama karena kamu. itu. Iya, aku jawab. Karena itu sudah dinubuatkan dari kitab PL. Di mana dinubuatkan tentang silsilah, Dek? Di mana ini nubuatan akan ada nubuatan silsilah Yesus di mana, Dek? Jangan kau nambah-nambah. Makanya saya bilang Sebentar. Kristen, kenapa di sini kalau naik ke room Islam selalu menggunakan doktrin? Kenapa harus ada silsilah? Karena orang Yahudi ini harus ada nasabnya. Biar jelas Yesus ini dari mana. Ternyata silsilah ini dari Yusuf, bukan dari Maria. Sementara Yusuf bukan ayah biologis. Makanya ditolak. Sebentar, Ibu. Mengapa Yesus tidak memiliki bapak secara jasmani? Dia Saya bukan lahir tidak secara tanya jasmani. kenapa tidak memiliki bapak. Karena di dalam Ya, Islam pun juga Nabi Isa itu tidak ada bapaknya. Makanya dikatakan Isa ibnu Maryam. Tidak ada, karena tidak ada bapaknya, makanya tidak dikatakan dia bin. Nah sekarang Ya, saya kenapa- tanya, Yesus ini ben siapa? Siapa Yesus ini siapa? Maksudnya? Iya, ben siapa dia? Bin maksudnya gimana? Ah, kan nggak tahu kok kan? Nah, makanya ngomong itu saya yang bilang, jelas. Kristen ini so tahu, giliran dikasih tahu Iya, katanya. Yang Makanya jelas ngomong lah yang Kak, jelas yang dulu. jelas lah Kak. Makanya saya bilang deh, sekarang makanya diam dulu Kak Gracia. Yesus ini orang apa? Iya, betul. Dia orang Batak Nias atau dia orang Yahudi? Dia keturunan Yahudi. Nah, kalau keturunan Yahudi itu dikatakan Ben. Artinya nama bapaknya kayak kita bin. Oh, Binti. Tadi pertanyaan Ibu, kenapa dia tidak memiliki bapak? Karena dia bukan Saya lahir tidak secara tanya memiliki biologis. bapak. Ya, begini. Saya bilang dia ditolak karena tidak memiliki bapak. Iya, karena dia lahir bukan secara biologis, tetapi dia lahir secara roh. Karena dia tidak memiliki bapak, Dek, yang dimana orang Yahudi harus ada nasab dari bapak kandungnya. Makanya dia ditolak. Makanya dia dituduh ibunya itu seorang wanita penjina. Masa kok nggak tahu Iya, sih? karena dia memang kudus, dia berasal dari roh. Makanya dia Saya tidak tidak memiliki. tanya yang soal kudus. Kau paham nggak sih, Dek? Kenapa? Makanya ibu jadi orang Islam Yahudi? karena tidak Kalau memahami Iya, secara iman, karena tidak paham, menggunakan tidak logika apa, saja. Makanya kalau tidak ibu menggunakan mencermati gitu loh. iman pasti ibu gak akan begini jadinya. Ya, Memang iman agak susah saya kalau- bilang. Sekarang saya tanya, sudah kalau kalian punya- meyakini Yesus itu 100% adalah Tuhan, apakah taiknya Ya. Yesus Tuhan juga? Aduh, ini Lah, ngomongnya udah Ini udah gak berbobot. Bisa. dari Loh, sekarang nggak Sudah bisa tidak ngomong berbobot begitu. ini. Sekarang saya Udah. tanya. Sudah tidak berbobot. Loh, Sudah bukan tidak begitu. berbobot. Loh, coba saya tanya. Soalnya udah begini. Yesus 100% Tuhan tidak? Iya, 100%. Ya, Tuhan, 100% Ketika lah. dia membuang kotorannya, apakah kotorannya itu Tuhan? Ya ampun,
Kami tidak pernah membahas soal itu. Ibu. Makanya Kami dari tidak sini pernah kan membahas. Dalam Alkitab kami itu Kan nggak saya tanya. ada kan. Dulu Bu, Ibu Gracia diam. Sekarang saya tanya. Kok masuk dalam kotoran Sebentar, berarti sabar kakak dulu, nggak Bu. berterima, nggak Sabar. berterima. Ya. Pakai logika bisa nggak? Makanya Pakai logika kakak, bisa nggak? makanya kakak Bisa nggak keluar pakai logika? dari agama yang dulu dari data. sebelumnya karena Saya kakak nggak dari data, berterima, Ibu imannya Gracia. kurang kuat. Saya dari data. Coba pakai ini. Apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Jawab, buka mute-nya. Apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Yes, karena itu adalah firman sendiri. Oke, Yesus Tuhan bukan? Yes. Ya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus Allah berkata, Bapa satu. nanti perkataan Tuhan adalah Tuhan. Iya. Iya. Nah, ketika Yesus membuang kotorannya berasal dari diri Yesus, yang mana Yesus Tuhan, dia juga Tuhan, kotorannya. Sekarang Lah. pertanyaannya kok sampai di kotoran gitu. Sampai di giliran itu kotoran. nggak Kan nggak terima. masuk akal, nggak mana. Masuk akal. Kotoran Sekarang itu saya tanya sama, lagi. kotoran itu Apakah sama kayak ludahnya pemikiran Yesus adalah Tuhan? Aritonan gitu Apakah loh. Sama ludahnya kayak Yesus pemikiran adalah Tuhan? Aritonan. Jawab aja, Kak. Sudah kotor. Apakah ludahnya Yesus Jadinya adalah seperti Tuhan? itu. Apakah ludahnya Yesus adalah Tuhan? Tuhan. Diam dulu Kak Gracia. Kau lebih tolol daripada apa? Coba buka mute-nya. Masing-masing. Ya mending tolol, Ya. menyembah manusia yang punya kotoran itu bagaimana? Apakah ludahnya Yesus adalah Tuhan, Nias? Iya, karena itu berasal dari dirinya. Nah, sekarang kotoran itu berasal dari dirinya tidak? Ya, berasal dari Tuhan semua. Berarti Tuhan Iya. juga. Ya. Ya. Udah, selesai. Selesai. Apa yang keluar dari diri Yesus adalah Tuhan juga. Berarti kencingnya, muntahnya, tainya juga adalah Tuhan. Selesai kita. Tapi lucu banget. Kok sampai di situ pertanyaannya, Kak? Masa Ya Kakak nggak tahu iyalah, itu? coba kau berpikir. Kalau yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan juga, kotoran Ya. keluar dari Tuhan, kentut juga dari Tuhan, ya Tuhan juga. Selesai. Jadi sebenarnya, Ini keluar dari mana kok? loh, sekarang Ya. begini, kalau di dalam Islam, ludah saya itu bukan saya. Oh iya, Kanora, saya jawab sedikit ya. Jadi Ludah apa saya namanya, bukan kalau kasih pertanyaan itu yang masuk akal, yang berwibawa, Ludah saya, yang kalau bukan ludah kakak berarti itu yang membangun. gentayangan dong. Loh, sekarang coba kakak berludah. Ludah kakak itu kakak nggak? Coba kakak berludah, kakak muntah. Ludah kakak itu kakak nggak? Nggak, jawabin aja dulu yang bagian itu. Waktu kakak kentut kakak itu kakak nggak? Waktu kakak berak, tai kakak itu kakak nggak? Ini manusia yang tidak berakal. Ini manusia yang tidak berakal. Udah mati coba. akalnya. Ito, coba tanya sama Ito Gracia ini, anaknya laki-laki atau perempuan? Anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan itu. Perempuan. Nah, kalau apa yang keluar dari diri kakak adalah kakak, Percaya. berarti anak perempuan kakak boleh dong ditidurin sama suami Jangan. kakak? Berarti anak perempuan kakak adalah kakak kan? Berarti boleh dong suaminya kakak meniduri anak perempuan kakak? Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.